Pertemuan antara Pratiwi Novianti dengan kubu Agus Salim dan kuasa hukumnya Farhad Abbas akan digelar pada hari ini pukul 15.30 waktu Indonesia Barat guna membicarakan penyelesaian masalah donasi untuk pengobatan Agus Salim. Dalam pertemuan tersebut juga akan dihadiri Denny Sumargo, seteru Farhad Abbas pasca menyeret Denny Sumargo ke ranah hukum. Selain Farhad Abbas menyatakan akan hadir dalam pertemuan tersebut, ia pun juga mengaku sudah menyiapkan strategi untuk menghadapi Novi dan kuasa hukumnya. Namun, fokus Farhad pada saat ini tetaplah untuk pengobatan Agus dan proses hukum yang sudah bergulir di Polda Metro Jaya. Bersamaan dengan pertemuan hari ini, Agus pun juga memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya terkait laporan polisinya atas Novi. Lantas, benarkah langkah hukum berupa laporan polisi akan dicabut oleh pihak Agus jika Novi menyerahkan uang donasi untuk pengobatan Agus? Benarkah pihak Novi mensyaratkan dicabutnya laporan polisi jika Agus ingin berdamai? Dan seperti apa pula telisik praktisi hukum Deoli Payumara atas rencana pertemuan tersebut? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kisru donasi 1,5 miliar rupiah antara Agus Salim versus Pratiwi Novianti mulai menuju titik terang. Seperti diketahui, 2 hari lalu, tepatnya pada hari Rabu, pihak Novi melalui kuasa hukumnya sudah mengundang Agus Salim dan Farhad Abbas secara resmi untuk menghadiri pertemuan yang akan digelar pada hari ini, pukul 15.30 di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, guna membicarakan penyelesaian masalah donasi sebesar 1,3 miliar untuk pengobatan Agus. Undangan tersebut rupanya ditanggapi positif oleh Farhad Abbas dan juga Agus. Menurut Farhad, tim Agus pun akan bersedia datang dan sudah menyiapkan strategi serta mengambil keputusan untuk fokus pada pengobatan Agus dan juga pada proses hukum atas Novi yang sudah bergulir di Polda Metro Jaya. Jadi saya menyambut positif apabila memang kalian ingin mengundang kami untuk mengembalikan uangnya Agus. Silakan, awasi, nggak apa-apa. Apalagi kalau kalian mencontoh kita bayarin Agus, kasih uang dia. Gus, uang ini buat kamu, jangan kasih siapa-siapa. Nggak begitu, jangan pelit sama yang kamu numpang rumah tangganya. Kalau rumahnya bocor, perbaikin, pakai aja uang ini. Mau kasih ke ibumu, kasih ibumu. Ketika kita ngomong begitu, pikiran kita itu kayak menggelapkan mata-mata gitu. Menggelapkan mata, kembali ke acara agenda besok. Insya Allah kita akan hadir. Hari ini saya akan kirim surat, kita akan hadir. Ya, rame-rame kita datang semua. Kalau saya dari dulu begini, dari awal kan sudah ingatin. Farhad Abbas itu tidak jahat. Farhad Abbas itu sama Krisnamurti, itu kita itu nggak ada ganggu-ganggu orang kalau orang lain nggak ganggu kita. Tujuan masuk kita di sini adalah untuk orang kembali pada fungsi dan peran masing-masing gitu. Kalau Novi peran kemanusiaannya, ya manusia kan manusia. Jangan hanya gara-gara ribut tiba-tiba kawan jadi lawan. Itu doang saya. Jadi besok saya, Agus semua akan hadir dan mudah-mudahan tidak ada perubahan. Mudah-mudahan tidak ada perubahan. Kita ini kan sebenarnya punya niat yang bagus untuk Agus gitu. Ya. Jadi pada dasarnya kita akan menggunakan apapun yang terbaik buat Agus. Kecuali ada persyaratan-persyaratan yang tidak masuk akal, persyaratan-persyaratan yang melanggar undang-undang gitu.
Kecuali kalau sesuatu yang lurus dibelok-belokkan, dibengkok-bengkokkan. Contoh, Agus itu kan berobat awalnya di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo dengan sarana BPJS. Diterima loh. Tiba-tiba dipindahkan ke Jakarta Eye Center. Tidak seketika juga langsung stop di Rumah Sakit Cipto. Tentu ada kontrol dan informasi gitu. Ketika datang ke sana sesuai jadwal, sebenarnya dia berobat di 5 rumah sakit asal gratis saya sebenarnya nggak apa-apa. Dia bagi-bagi misalnya buat kulitnya di sini, buat TBC-nya di rumah sakit ini. Selama tidak merepotkan ketua yayasan sebenarnya nggak ada masalah gitu. Tapi yang terjadi, diejek. Woi guys, uang 1,5 miliar ada nih, tapi masih BPJS. Itu aja kuncinya sih di situ. Kalau nggak ada kalimat itu mah, tinggal bisikin aja. Agus sayang, kamu telah punya uang yang banyak dari donasi. Ya, jangan sampai donasi tahu bahwa donatur tahu kamu berobat di BPJS. Karena nanti mereka berpikir kok minta sumbangan tapi nggak berobat di tempat yang mahal, kan gitu. Saya rasa juga para donatur ini kalau misalnya tahu Agus bisa memanfaatkan efisiensi daripada penggunaan dana itu tidak asal-asal. Mau berobat ke Amerika, berobat ke Kanada atau ke Boston, ayo. Pasti mereka bilang, ini orang kita ngumpul sumbangan dari 7.000 perak, 12.000 perak kok maunya ke Amerika, kok maunya ke Singapura kan? Jangan juga setelah uang disimpan, kemudian kita mau berobat ke Jakarta Eye Center, diungkapkan lagi, ya coba dari kemarin kita mau bawa ke Singapura, jangan dibalik-balik seperti itu. Ini adalah cara-cara yang menurut saya, cara-cara yang nggak akan pernah ada selesainya gitu. Konfliknya pasti terus-terus. Farhat Abbas selaku kuasa hukum Agus juga mengungkap ada 3 hal yang menjadi alasan mengapa Novi harus berdamai dengan Agus. Yang pertama, karena pihaknya sudah terjerat persoalan hukum. Kedua, hasil investigasi tim kuasa hukum Agus mendapati bahwa Yayasan Novi tidak punya izin untuk menggalang donasi dalam kasus Agus. Ketiga, adanya dugaan upaya ancaman dari pihak Novi atas Agus dalam aksi memindahkan uang donasi dari rekening Agus ke rekening yayasan milik Novi. Kenapa pihak lawan harus berdamai dengan kita? Karena persoalan hukum sudah menjerat mereka. Hasil investigasi tim kami, ya, bahwa Novi melalui yayasannya tidak memiliki izin untuk melakukan donasi dalam perkara Agus. Novi maupun Denny Sumargo tidak punya legalitas untuk melakukan donasi atau pengumpulan dana masyarakat secara terbuka tanpa izin dinas sosial. Kalau kita mau bawa kemana-mana, orang yang paling bertanggung jawab ini adalah Novi dan Denny Sumargo. Tapi pengumpulan donasi itu ada berbagai macam jenis. Khusus buat Agus itu namanya charity. Kayak sumbangan sukarela seikhlasnya aja. Itu tidak ada pertanggungjawabannya. Tidak ada pajaknya. Kayak misalnya ada rekan-rekan artis yang sakit, ya Mas Didi. Kemudian untuk membeli obat, membayar rumah sakit, kumpullah kawan-kawan uang ini. Itu nggak perlu dilaporin ke dinas sosial. Pemahaman ini yang tidak dimiliki. Ketika awalnya mereka yakin ini semua charity, tiba-tiba ketika ribut dan tersinggung, dia bilang ini donasi dan harus, itulah mengatakan bahwa dia menakut-nakuti, mengancam, sehingga beralihlah dana charity itu kepada yayasan tersebut dengan ditakut-takuti semua. Padahal dia tidak menyadari. 2 kesalahannya, pertama melakukan donasi, yang kedua adalah melakukan pemindahan rekening charity tersebut ke dana
yayasan. Karena pertemuan tersebut mengusung agenda mediasi, Farhat Abbas pun mengaku telah menyertakan beberapa nama yang mereka angkat sebagai juru bicara mereka pada hari ini. Yang diharapkan pihak Agus adalah uang pengobatan untuk Agus tersebut diberikan tanpa syarat dan menghentikan berbagai aksi yang diduga mengarah kepada bulian terhadap Agus. Kemudian kita akan besok, karena ini sifatnya mungkin damai, kita akan angkat 2 atau 3 orang juru bicara utusan khusus, yaitu Mustafa Nahrawardaya dengan Zanzan Bella dan Refli. Nanti peran, jadi kita ini sebagai tamu, nanti event organizer-nya yang membawa pasukan ini adalah Zanzan Bella dan Mustafa Nahrawardaya, Rafli Pagarbumi. Mereka bertiga, ini kan ada timnya gitu. Tapi yang jelas, saya sebagai pelopor dalam perkara ini bersama Krishna berdua. Kemudian Krishna lagi di Melbourne, di Australia. Jadi saya yang akan bersama-sama besok. Kalau mereka kan selalu ngomong bahwa kami akan menyerahkan uang haknya Agus, tapi tidak minta cabut laporan, kan begitu kan kalau nggak salah, tanpa syarat ya. Kalau dia ngembalin uangnya Agus kemudian memperlakukan dan mengajak baik Denny Sumargono maupun Novi, mengajak semua orang stop bully Agus adalah korban kayak Denny Dargo ya, itu bukan Denny Darko, itu kan bagus tuh. Dia minta supaya biar bagaimanapun Agus itu adalah korban. Agenda Agus pada hari ini selain memenuhi undangan Novi untuk mediasi, Agus juga akan memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya terkait laporan polisinya atas Novi. Namun, menurut Farhat Abbas, urusan dengan kepolisian akan dikesampingkan kalau Agus sudah berdamai dengan Novi, yaitu uang dikembalikan dan tidak ada tantangan apapun dari Novi. Dalam pertemuan mediasi hari ini, Denny Sumargo yang juga ikut andil dalam urusan donasi untuk Agus mengaku juga akan hadir. Bahkan menyiarkan pertemuan tersebut secara live di akun sosial medianya. Hal itu pun ia lakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban Denny Sumargo atas uang donasi untuk Agus. Besok kan tidak sengaja juga, Agus dipanggil jam 1. Kalau acara dia majuin jam 9 pagi atau jam 8 pagi ya, besoknya pagi ya damai ya, kita nggak jadi ke polisi lah. Kira-kira begitu Pak. Ngapain? Orang sudah baik, kan siapa tahu dia hilap dengan menyimpan dana ini, kemudian dia sadar, oh ternyata benar, ternyata ini. Ngapain kita bikin susah orang? Mau nggak kalian kalau kita juga senang-senang, tenang-tenang, tiba-tiba ada yang bikin susah kita, ya kan? Novi itu harus menyerahkan. Kalau sekarang kita ngomong ya serahkan aja di kepolisian. Tapi kalau orang-orang ini punya niat baik dan sadar, dan mereka mengatakan itu, saya rasa Farhat Abbas itu bukan cari gara-gara dengan orang-orang yang tidak perlu dijali, bukan begitu. Saya hanya lu jangan hajar orang buta. Lu nggak hajar buta, lawan gue. Gitu. Tapi kalau lu sayang orang buta, ya kita juga sayang sama kalian, kan simple, betul nggak? Kan saya di sini posisinya memberikan wadah. Donasi paling banyak masuk itu dari podcast saya, dari follower saya. Saya merasa bahwa saya juga bertanggung jawab. Jadi oleh karena itu, memang uang itu untuk Agus. Tapi jangan sampai jadi ribut-ribut gini. Enggak, saya nggak menyesal. Selama niat kita membantu, tidak ada yang Tuhan tidak lihat. Jadi menurut saya, niat saya membantu Agus, membantu Novi, niat saya tetap di situ aja. Agus dan Farhat Abbas menjawab undangan Pratiwi Novianti guna bicarakan nasib uang donasi 1,5 miliar rupiah untuk pengobatan Agus. Lantas, seperti apa tanggapan tim kuasa hukum Novi terkait rencana pertemuan dengan Farhat Abbas dengan Novi pada hari ini? Benarkah perdamaian keduanya mensyaratkan dicabutnya laporan polisi? Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses
sukses selalu and all the best. Hari ini ada 2 agenda yang akan dijalani oleh Agus Salim. Pertama, memenuhi panggilan kedua dari penyidik Polda Metro Jaya untuk dimintai keterangan tambahan sebagai pelapor atas Pratiwi Novianti. Yang kedua, memenuhi undangan Novi untuk membicarakan masalah donasi pengobatan untuk Agus. Menurut Herwanto, selaku tim kuasa hukum Novi, jika Agus hadir memenuhi undangan Novi, maka hal itu pun merupakan langkah baik untuk menuju perdamaian. Dan jika perdamaian dilakukan, di mana Agus mendapatkan uang donasi untuk biaya pengobatannya. Namun, hal itu dilakukan tanpa mencabut laporan polisi. Menurut Herwanto, hal itu bukan langkah yang ideal. Bagi Herwanto, Agus juga perlu mencabut laporan polisi jika berharap uang donasi. Apalagi pengobatannya sudah tidak bisa lagi di-cover oleh BPJS. Kalau seandainya Novi memiliki pendapat ingin melakukan hal-hal yang menurut dia adalah ini langkah yang terbaik, ya silakan aja. Saya tidak akan menentang, tapi saya tidak akan menganjurkan juga. Ya, saya tidak akan menganjurkan. Kalau saya ditanya bagaimana ini, saya tidak akan menganjurkan. Tetapi ketika Novi dan bersama tim lainnya sepakat dengan itu, saya sudah terbiasa hidup di alam demokrasi. Ya, kalau suara terbanyak memang ternyata seperti itu, ya saya mengikuti aja. Ya kalau dari pihak Agus akan datang, ya artinya baik dong ya. Baik, artinya undangan ini disampaikan secara terbuka dan disambut oleh pihaknya Agus. Ya menurut saya baik. Ini kan langkah-langkah kan. Langkah-langkah menuju perdamaian kan. Ini kan sudah keputusan kan, bukan pendapat. Kalau pendapat saya katakan saya tetap mempertahankan argumen hukum saya. Tapi kalau seandainya sudah menjadi putusan, maka saya samitna wa ta'na aja. Saya ikut aja. Saya taat dan taat dan mendengarkan lah gitu. Sebenarnya karena benarnya bukan akan mempengaruhi, pasti mempengaruhi. Pasti akan mempengaruhi. Makanya kemarin saya ketika ditanya, ketika waktu Agus BPJS-nya ditolak, Agus kan sempat merengek-rengek lagi tuh. Novi tolong lihat saya, kata dia kan. Artinya rengek-rengek Agus ini kan saya jawab, artinya kalau memang Agus ini butuh bantuan pengobatan sama Novi, idealnya sebelum dia merengek-rengek, ini idealnya dia selesaikan dulu permasalahan hukumnya. Apakah dia cabut laporannya atau dia apalah gitu kan. Karena kan tidak ideal ketika dia masih minta bantuan, laporan polisi berjalan kan nggak ideal nih. Nah, jadi kalau menurut saya ini akan terganggu, ya, belum lagi nanti diperiksa dan sebagainya. Sementara kita ada mau pertemuan perdamaian, nggak nyambung gitu, nggak nyambung. Di sisi lain, menanggapi permintaan Farhat Abbas selaku kuasa hukum Agus Salim agar pihak Novi dan kuasa hukumnya ikut mengkampanyekan kepada netizen agar stop untuk menghujat Agus, Herwanto pun menyampaikan komentar menohok. Menurut Herwanto, ia pun tidak yakin jika Novi melakukan kampanye seperti yang diinginkan oleh Farhat Abbas akan didengar oleh netizen. Menurutnya, hal yang terbaik yang bisa dilakukan untuk meredam hujatan netizen, Agus pun perlu menunjukkan sikap supaya netizen tidak lagi menghujatnya. Ya kalau kita membantu mengkampanyekan ya, saya kok jadi kurang. Saya nggak yakin gitu. Saya nggak yakin kalau kita ini mau mengkampanyekan netizen supaya nggak bully Agus itu, saya nggak yakin itu bisa berhasil. Kenapa? Apalah artinya kita mau mengkampanyekan Agus gitu kan untuk tidak membuli Agus? Itu sebenarnya perbuatan baik. Kalau kita mengkampanyekan ya amar ma'ruf nahi mungkar itu baik banget, ya kan? Mengajak orang kebaikan benar, mencegah orang berbuat jahat itu benar. Tapi permasalahannya ya, siapapun, kalau saya memiliki keyakinan siapapun yang mengkampanyekan untuk tidak membuli Agus, ya, apalagi netizen lagi, netizen Indonesia ini apa namanya ini,
cerdas-cerdas, berani-berani, ya kan. Nah bahkan ini saya sudah melihat komentar di ini aja banyak yang sudah nih ketika dari tim Nopi sudah mengajukan niat baiknya seperti ini ada pertemuan, itu netizen sudah mulai banyak yang kecewa nih, ya kan. Jadi sekarang kalau seandainya laporan polisi dicabut, terus juga nanti ingin mengkampanyekan, ya ini pendapat saya kok nggak yakin ya. Saya nggak yakin kalau seandainya, termasuk saya juga ya, kalau saya mengkampanyekan gitu untuk tidak membuli Agus, saya nggak yakin bahwa ini akan berhasil. Mereka punya pendapat sendiri. Belum, jangan-jangan nanti ketika kita kampanyekan, justru semakin kita nanti yang berhadapan dengan netizen gitu kan. Karena sebenarnya kuncinya Agus itu agar tidak dihujat, ya Agus lah menjadi orang yang tidak pantas untuk dihujat. Kalau Agus menjadi orang yang pantas dihujat, ya kita sulit mencegahnya kan. Sama aja lah. Kita juga para pengacara juga kan. Kalau advokat itu menjaga harkat dan martabat dan kehormatannya, nggak mungkin advokat itu dihujat kan. Sekarang kan banyak advokat dihujat. Dipuji atau dihujat tergantung orangnya. Pantas nggak orang ini dipuji? Pantas nggak orang ini dihujat gitu kan? Ya, jadi kalau seandainya pengen Agus tidak dihujat, menurut saya Agus lah yang memantaskan diri agar dia tidak dihujat. Ya, bagaimana sih buka donasi dalam hitungan yang begitu singkat, uang 1 miliar lebih, 1,5 miliar terkumpul. Begitu besarnya empati masyarakat terhadap musibah yang dialami oleh Agus. Tetapi dalam waktu singkat juga respon empati masyarakat hilang dan berbalik arah. Ya, kan tergantung sikap Agus sendiri gitu. Saya nggak yakin kalau seandainya siapapun yang mengkampanyekan agar tidak menghujat Agus, ya, sepanjang Agusnya tidak bisa membuat dirinya memang pantas untuk tidak dihujat, menurut saya nggak yakin itu. Selain tim kuasa hukum Novi yang menanggapi rencana pertemuan Agus Salim dengan Novi pada hari ini, lantas seperti apa pula tanggapan praktisi hukum Deo Lipayumara terkait rencana pertemuan Novi dengan Agus pada hari ini? Selamat untuk intens investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Praktisi hukum Deo Lipayumara juga memberikan tanggapan terkait pertemuan antara Agus dengan Novi yang rencananya akan digelar pada hari ini. Menurut Deo Lipa, kasus ini pun harus segera didamaikan agar tidak melebar kemana-mana, di mana saat ini sudah terlihat banyak perkara baru yang muncul dari kasus tersebut. Langkah pihak kuasa hukum Novi mengundang Agus, keluarga Agus serta kuasa hukumnya untuk bertemu dan menyelesaikan masalah ini pun dinilai oleh Deo Lipa sebagai sebuah langkah yang bagus agar masalah tersebut tidak semakin melebar. Dari pengacara Novi, udah bagus itu penyelesaian konflik secara sosial. Artinya mediasi kan penyelesaian secara sosial kan. Jadi peranata sosialnya itu si Agus, si Novi, si Farhat yang pada berkonflik udah diselesaikan di sini. Kembalikan uang ini. Apakah kemudian uang ini harus dikembalikan kepada Agus? Misalnya mereka sepakat begitu, bisa juga. Tapi tanya dulu sama donatur, mau nggak? Kan begitu. Seperti itu. Tapi kalau penyelesaian secara sosial ini paling bagus. Yang pertama, kasus ini penting untuk didamaikan supaya selesai. Kalau kasus ini tidak didamaikan, nanti dia akan banyak itu perkara baru. Si Farhat, teman-temannya membela Farhat, si Densu, teman-temannya membela Densu, si Novi, teman-temannya membela Novi. Jadi semua saling membela. Jadi akhirnya timbul yang namanya pembelaan publik. Farhat bukannya nggak punya pembela, banyak di pembelanya juga. Densu juga pasti banyak pembelaan juga. Nah ini akhirnya jadi lama-lama kalau dibiarkan menjadi konflik sosial. Konflik sosial apa? Walaupun secara hukum lapor melapor, tapi kan konflik sosial ada pro ada kontra. Lama-lama juga para netizen juga ikut berantem.
begitu. Makanya ini sebenarnya udah harus negara campur tangan dalam persoalan konflik sosial seperti ini, karena ini kan dari orang yang kita tidak tahu melibatkan public figure, dari public figure melibatkan netizen. Nah, makin lama makin lebar, sehingga ini sudah waktunya penanganan secara serius. Siapa yang harus menangani serius? Tentunya penyidik kepolisian. Kalau memang tidak terpenuhi unsur, langsung buru-buru di SP3. Kalau memenuhi unsur, buru-buru disampaikan ke kejaksaan untuk dipersidangkan supaya nggak berkembang. Karena perkara kalau dibiarkan kelamaan, kadang-kadang beranak pinak. Punya anak, punya cucu, sama punya pinak gitu. Tetap banyak. Yang makin pro akan pro, yang kontra tim kontra. Pada satu titik nanti orang berantem gara-gara persoalan yang sederhana. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi.